Pembacaan dari Nubuat Yesike. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar satu firman dariku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi dirimu akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cahirkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorai bagimu dengan mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Pada hari ini, kalau kamu mendengarnya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di Masa di padang gurun. Ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kerana firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingingi, serta segala firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada para muridnya, apabila saudaramu melakukan dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah persoalannya kepada jemaah. Jika dia tidak mau juga mendengarkan jemaah, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu larang di dunia ini akan dilarang di surga, dan apa yang kamu benarkan di dunia ini akan dibenarkan di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sesudah membaca ketiga-tiga pembacaan dalam persiapan membuat khotbah, saya mendapat tema khotbah saya pada hari ini yang bertema ataupun bertajuk prihatin terhadap mereka yang bersalah. Sudah saya katakan permulaan tadi, teguran itu adalah baik bagi mereka yang mendengar. Saudara-saudari, kita sudah biasa mendengar orang mengatakan saya, kau. Apa saya peduli? Apa kau peduli? Nah, ini saudara-saudara, kita boleh dengar di dalam keluarga kita sendiri maupun dalam community ataupun di tempat kerja kita maupun dalam masyarakat amnya. Apabila orang melihat dan mendengar sesuatu yang tidak betul atau salah dalam masyarakat, mereka berpura-pura tidak melihat dan mendengarnya. Apabila kita melihat seseorang yang kita kenal melakukan sesuatu kesalahan besar, kita tidak berani menegur dia dengan cara yang baik, bahwa apa yang dia telah lakukan itu adalah salah. Tetapi kita lebih suka menggosip, ataupun Rasul bilang menggelimut dan membesar-besarkan kesalahan orang itu. Kita sebenarnya tidak menolong dia, tetapi memburuk-burukkan lagi keadaannya. Kita semua tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam dunia ini. Tidak ada manusia yang terlepas daripada membuat kesilapan dan kesalahan. Inilah kenyataan tentang manusia yang harus diterima oleh semua orang ataupun semua kita. Nah, saudara-saudari, sebagai umat Kristen, kita harus tinggalkan sikap negatif.
tidak mengambil peduli dengan mengamal sikap yang positif, bersikap prihatin terhadap mereka yang bersalah dan berdosa. Kita hanya dapat melakukan ini jika kita berusaha menghidupi semangat bercommunity, persaudaraan, dan kekitaan. Sebagai ungkapan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang saling mengasihi satu sama yang lain. Saudara-saudari, dalam pembacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid-Nya bahwa mereka harus saling menegur dalam semangat persaudaraan. Jika ada di antara mereka membuat dosa, dia haruslah ditegur dan dinasihati dengan cara yang baik sehingga dia bertobat. Ia haruslah dilakukan bukan hanya sekali, tetapi secara berterusan dengan keterlibatan para anggota community. Usaha dalam membawa kembali mereka yang telah hilang adalah tanggung jawab kita bersama. Sikap Allah sendiri yang selalu mencari yang hilang dan tidak ingin satupun umatnya hilang haruslah menjadi pendorong untuk kita menolong umat yang berdosa. Usaha dalam membawa kembali mereka yang hilang dalam kegelapan dosa haruslah disertai dengan doa bersama dalam community. Melalui doa, Tuhan Yesus hadir dan dialah yang bertindak mentobatkan mereka yang berdosa. Nah, saudara-saudara, adalah menjadi tanggung jawab semua umat untuk mencari mereka yang hilang dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Jika kita semua memainkan peranan penting ini, tentu sekali banyak umat yang hilang akan kembali kepada Tuhan dan kepada gereja. Saudara-saudari, dalam pembacaan pertama, Allah memberi peringatan kepada Yezekiel bahwa sebagai nabi, dia bertanggung jawab menjaga umat Israel dengan setia. Dia haruslah menyampaikan sabda Allah untuk memperingatkan mereka supaya bertobat dari dosa dan kembali setia kepada Allah mereka. Dan apabila Yezekiel lalai memperingatkan mereka yang berdosa, ia akan dituntut bertanggung jawab atas kematian mereka. Sebagai nabi, Yezekiel bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kematian umat Israel. Saudara-saudari, sebagai umat Kristen, kita semua mengambil bagian dalam kenabian Tuhan Yesus. Ini berarti kita adalah nabi atau penyampai sabda Allah kepada mereka yang telah hilang dalam kegelapan dosa, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Tanggung jawab ini haruslah bermula dalam keluarga, terutama sekali sebagai peranan utama ibu bapa. Saudara-saudari, Santo Paulus dalam pembacaan kedua memberi penekanan bahwa kasih merupakan dasar semua perintah. Hukum cinta kasih tidak mengenal batas. Dia mengajarkan umat Kristen di Roma supaya mereka saling mengasihi dengan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Mereka adalah pelaku hukum Taurat, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara-saudari, Tuhan Yesus telah memberikan perintah baru,
yaitu supaya kamu saling mengasihi kepada para muridnya dan kepada kita semua. Jika kita sungguh-sungguh saling mengasihi sesama seperti diri sendiri, tentu sekali kita prihatin terhadap mereka yang bersalah dan berdosa. Saling menegur dan memperbaiki satu sama lain dalam nama Tuhan haruslah menjadi amalan untuk kita semua. Jadi saudara-saudara, satu persoalan ataupun soalan bagi kita yang harus kita jawab sendiri. Bagaimana kita mengkatolikkan yang sudah Katolik? Kamu paham kayaknya? Bagaimana kita mengkatolikkan yang sudah Katolik? Ingat saja saudara-saudara yang anak lawang, bukankah mereka Katolik sejak kecil dan sampai tua? Dan inilah saudara-saudara, saya rasa amat mencabar bagi kita yang selalu datang ataupun setiap hari Minggu datang ke gereja untuk datang menyembah Tuhan, beribadat bersama-sama dengan umat yang lain. Dan iman kita itu senantiasa diteguhkan oleh Tuhan karena kita takut akan Tuhan Allah ataupun percaya akan Tuhan Allah. Bila kita datang ke gereja menyembah Tuhan bersama umat yang datang, kita diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Tetapi bila kita berhadapan dengan orang yang nakalawong, yang sudah sekian lama tidak datang lagi ke gereja, tidak lagi mempraktikkan ajaran-ajaran agama Kristen Katolik, malas berdoa di rumah dan tidak datang ke gereja setiap hari Minggu, dan kita melihat itu, apakah peranan kita? Apakah kita hanya berdiam, dia siapa dia, asal dia tidak mengganggu saya? Apakah itu peranan kita sebagai orang yang datang ke gereja setiap hari Minggu dan yang selalu berdoa? Saya percaya saudara-saudara, kita tidak mendiamkan diri, tetapi kita melangkah dan berhubungan berdekatan, dan kita coba memperbetulkan kehidupannya supaya dia sekali lagi kembali kepada Tuhan. Tapi bila kita 1, 2, 3 perkataan, dia sudah 100 perkataan. Dia mengatakan, saya dulu belia, saya dulu bodoh, dan sebagainya. Bagaimana kita mengkatolikkan sekali lagi orang seperti itu? Dan saya percaya saudara-saudara, itulah cabaran yang kita hadapi sekarang. Bagi mereka yang sekarang ini sudah biasa dengan mengikut misa kudus online, dan sekarang ini kita sudah dalam PKPP, dan kita coba menegur mereka, hai anak, hai abang, hai bapak, hai mama, sekarang sudah PKPP, kita sudah boleh datang ke gereja. Tetapi apa jawaban mereka? Ya, kami lebih senang duduk di rumah saja. Bagus lagi di rumah santai-santai sambil minum kopi. Bila kita nampak Bapak Uskup, kita boleh mendengar Bapak Uskup dalam homilinya. Baik juga saudara-saudara, kalau kita pada masa PKP dan kita tidak boleh keluar dari rumah sendiri. Tetapi sekarang saya pikir itu cabaran bagi kita sekarang ini. Bagaimana kita menjinakkan mereka sekali lagi supaya mereka datang ke gereja. Dan kedua saudara-saudara, kalau kita di rumah mengikut misa online, apakah kita penuh dengan penghormatan? Seperti kamu sekarang ini, kamu berpakaian dengan pakaian yang baik, dan kamu betul-betul mendengar, dan kamu mau
melihat muka Father. Father di sini adalah sebagai pengganti Yesus. Seolah-olah, ya memang kamu lihat Yesus dalam diri saya, tetapi saya hanya manusia biasa. Itulah yang kita mau bila kita datang ke gereja. Kita boleh melihat Yesus melalui seorang bishop ataupun seorang father. Dan inilah saudara-saudara yang kita mau, supaya orang yang sekarang ini suka duduk di rumah hanya duduk mendengar dan melihat misa online melalui seorang padri maupun seorang uskup. Jadi saudara-saudara, peranan kita sekarang, marilah kita saudara-saudara jangan putus asa. Bukan hanya mereka yang suka ikut misa online sekarang ini, tetapi bagi mereka yang sudah saya katakan tadi, yang sudah melalau, yang sekian lama tidak datang ke gereja, tidak mempraktikkan agama kita lagi. Jangan putus asa, terus berusaha untuk mendekati mereka supaya kita boleh membawa mereka kembali kepada jalan yang benar, kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, marilah kita mohon bantuan Roh Kudus agar ajaran Tuhan Yesus untuk saling mengasihi dapat kita amalkan di dalam diri kita sendiri maupun